Hai guys, kembali lagi di Sahaja Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2023. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Janet yang pada saat dahulu pernah terjebak di alam kuantum. Di sana ia bertemu dengan beberapa monster unik. Untungnya di saat Janet udah dibikin kewalahan oleh beberapa monster tersebut, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyelamatkannya. Scene lalu berpindah ke masa kini, di mana kita diperlihatkan Scott yang udah populer banget di kalangan masyarakat semenjak bergabung dengan Avengers. Meskipun dulunya ia adalah seorang mantan narapidana, Scott nyatanya mampu membuktikan pada dunia kalau dirinya itu sebenarnya adalah orang yang baik. Sekarang ia menjalani hidupnya dengan sangat bahagia bersama keluarga barunya, yaitu dengan Hope Van Dyne. Hope melanjutkan inspirasi ayahnya. Ia membangun perusahaan yang sangat terkenal dan ia namai dengan Pim Van Dyne. Suatu hari Disa sedang menghadiri salah satu acaranya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari kepolisian. Mereka melaporkan kalau putri sulungnya yaitu Casey telah ditahan karena telah membuat kenakalan, yaitu menyusutkan mobil polisi. Atas kejadian tersebut, Scott bersama Hope lantas membawa Casey kembali ke rumah orang tuanya, yaitu Hank Pym dan Jenner Van Dyne. Di sana setelah mereka makan bersama keluarga, Casey pun mulai memperlihatkan penemuan barunya yang telah ia ciptakan secara diam-diam bersama Hank, yaitu sebuah alat yang bisa menghubungkan mereka ke dunia kuantum. Jadi kalau mau eksplorasi ke sana tinggal kirim drone-nya aja. Casey pun meyakini hal itu karena dirinya kerap mengirim sinyal ke dunia subatomik tersebut. Namun secara tiba-tiba ketika Casey baru saja mengirimkan sinyal ke dunia kuantum, dengan cepat Janet langsung mematikan alat tersebut sembari mengatakan kalau dunia kuantum adalah dunia yang jauh lebih berbahaya dari dunia ini. Lalu ia pun meminta Casey untuk tidak mengaktifkan alat itu lagi. Akan tetapi di saat Janet diminta penjelasan dan mereka saling berdebat, tiba-tiba alat tersebut kembali menyala dengan sendirinya dan kemudian terjadilah. Semua yang ada di ruangan ini masuk ke dunia kuantum tanpa terkecuali. Ditambah lagi mereka terbagi menjadi dua kelompok karena jatuh di tempat yang berbeda. Entah apa yang terjadi, Janet tiba-tiba menyuruh mereka untuk bersembunyi ketika ada pesawat yang lewat di atas mereka. Berbeda dengan Scott dan Casey, kini mereka dibuat kebingungan dengan semua yang ada di dunia kuantum. Bahkan mereka diserang oleh makhluk yang mirip matahari. Beruntung ketika mereka dibuat panik oleh makhluk tersebut, tiba-tiba muncul makhluk pribumi yang langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun berharap mereka akan datang menyelamatkannya. Ternyata makhluk berbahasa alien itu langsung membawa Scott dan Casey menuju ke markasnya. Di sana mereka berdua dipaksa oleh makhluk pribumi untuk meminum sebuah cairan berwarna merah, bukan racun atau apa. Tapi cairan itulah yang bisa membuat mereka dapat mengerti semua bahasa dan saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, Scott dibuat sangat terkejut karena salah satu penduduk yang bernama Quas bisa membaca pikirannya hanya dalam sekilas memandangnya saja. Setelah melakukan percakapan yang cukup panjang, akhirnya muncul ketua rombongan mereka yang bernama Jentora.
Nah, Jentora ini langsung mengusir Scott dan Casey untuk pergi meninggalkan markas mereka. Ia juga bercerita kalau dunia kuantum ada seseorang yang dijuluki dengan nama Sang Penakluk. Dan si penakluk ini sangat mencari makhluk hidup dari kehidupan lain. Contohnya seperti Scott dan Casey yang berasal dari atas. Jentora dan yang lainnya terjajah dari dunianya sendiri akibat ulah sang penakluk. Ia pun tak ingin mengambil resiko dengan membiarkan Scott dan Casey tinggal di markasnya, karena ia takut jika sang penakluk itu akan menghampiri bangsanya. Sementara itu, di sisi lain, Janet membimbing keluarganya untuk mencari keberadaan Scott dan Casey. Karena dunia kuantum sangatlah berbahaya. Namun tak lama setelah itu mereka malah dipertemukan dengan rombongan makhluk dunia kuantum yang bentuknya sangat aneh. Mengira terjadi pertarungan yang epik antara Janet melawan bangsa tersebut. Ternyata makhluk itu adalah kenalan Janet pada masa dahulu dirinya terjebak di sana. Sesampainya di salah satu tempat yang bisa kita anggap sebagai barnya bangsa kuantum, Hank dan Hope juga diberi suatu minuman oleh Janet yang seketika membuat mereka bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh makhluk hidup dunia kuantum. Janet mendatangi tempat tersebut karena ingin menemui sahabatnya sewaktu dirinya di sini. Dan orang itu adalah Lord Kryler. Di sana Janet meminta bantuan Kryler untuk mencari keberadaan Scott dan Casey yang ia kira sedang tersesat di dunia kuantum. Sayangnya Kryler yang dulunya adalah seorang sahabat satu-satunya Janet sekaligus makhluk hidup yang berani menantang seorang yang kerap disebut dengan sang penakluk. Kini Kryler justru memihak kepada sang penakluk. Ia tunduk kepadanya di saat Janet kembali ke bumi hanya demi seonggok jabatan. Lord bukannya membantu Kryler, justru melaporkan kedatangan Janet kepada sang penakluk, sekaligus langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap keluarga Janet di sana. Setelah berhasil mengalahkan setengah pasukan Kryler, mereka pun memutuskan untuk kabur dan langsung mencari keberadaan Scott bersama Casey. Scene pun berpindah kembali memperlihatkan Scott bersama pasukan Jentora yang seketika mendapat serangan dari bawahan sang penakluk. Awalnya Scott di sana hanya berencana kabur untuk menyelamatkan putrinya. Namun hati Casey berkata lain ketika melihat rombongan Jentora yang kewalahan menghadapi banyaknya pasukan sang penakluk. Dan mau gak mau Scott pun ikut bergabung ke dalam pertarungan itu. Seketika mereka dibuat terkejut dengan kehadiran Darren yang berbentuk sangat berbeda. Di sini barulah jasad si Darren berhasil ditemukan oleh sang penakluk yang kemudian kembali dihidupkan dan diberi nama dengan sebutan Modok. Di atas kapal, Janet pun mulai bercerita mengenai siapa itu sang penakluk. Jadi sang penakluk adalah seseorang yang di awal film berhasil menyelamatkan Janet. Dia bernama Kang. Nah, usut punya usut, setelah Kang berhasil menyelamatkan Janet dari monster sebelumnya, Janet akhirnya kembali membalas kebaikan Kang, yaitu dengan menyelamatkannya karena Kang ternyata sedang sekarat setelah mengalami insiden kecelakaan pesawat. Seiring berjalannya waktu karena mereka hanya berdua di dunia kuantum, akhirnya Janet bersama Kang mulai bekerja sama untuk menghidupkan kembali pesawat canggih milik Kang yang tiba-tiba mati selepas insiden kecelakaannya.
Kang di sana juga sempat menjelaskan kepada Janet kalau pesawat canggihnya itu bisa menjelajah ke universe manapun. Dan jika kembali menyala, maka pesawat itu bisa menghantarkan Janet kemanapun ia mau. Karena hal tersebut, mereka pun berusaha semaksimal mungkin menggunakan dengkulnya. Hingga pada akhirnya usaha tak pernah mengkhianati hasil. Janet bersama Kang berhasil membuat inti energi sehingga pesawat canggih milik Kang pun bisa kembali menyala. Sayangnya di saat Janet menyentuh inti pesawat geng, tiba-tiba ia diperlihatkan dengan bayangan yang menggambarkan kelakuan bejat geng selama ini. Jadi sebenarnya Kang adalah seseorang yang mempunyai kekuatan yang overpower. Namun ia menggunakan kekuatan itu untuk menjajah, membantai, bahkan menghancurkan semua tempat yang ia temui. Maka dari itu saat Janet akan diantar geng untuk kembali ke bumi. Seketika Janet pun langsung mengurungkan niatnya. Karena takut jika Kang keluar dari dunia kuantum maka akan terjadi malapetaka yang mungkin belum pernah terjadi di bumi sebelumnya. Alhasil karena kejadian tersebut, Janet pun langsung menggunakan kostumnya untuk kembali mengambil inti energi pesawat Kang yang telah mereka perbaiki selama ini. Merasa tidak akan berhasil melawan Kang, Janet pun mengeluarkan kepingan biru untuk memperbesar ukuran dari inti energi pesawat. Ia mengira setelah berhasil menghancurkan inti energi maka semuanya telah selesai. Ternyata Kang di dunia kuantum malah membuat kerajaan yang sangat besar dan tak terkalahkan. Karena kekuatannya berasal dari kostum yang ia dapat saat menduduki pesawatnya. Kembali ke Scott dan Casey yang kini menjadi tahanan di kerajaan Kang. Di sana akhirnya Scott berhadapan langsung dengan Kang. Ia meminta bantuan Scott untuk kembali membawakan inti energi pesawatnya dengan ancaman akan membunuh Casey jika Scott tidak mau menuruti perintahnya. Sebagai ayah yang baik, Scott pun langsung menuruti perintah Kang untuk mengambil inti energi tersebut. Nah, tugas Scott di sini cuma ke inti energi, terus mengembalikan ke bentuk semulanya. Tapi Scott harus cepat, karena semakin lama ia di sana, semakin buruk juga pikirannya akan terbentuk. Setelah menyusut dan berhasil masuk ke dalam inti energi, selanjutnya Scott dibuat kebingungan dengan tubuhnya yang tiba-tiba menjadi beberapa bagian. Di sana Scott melihat kemungkinan-kemungkinan dari dirinya, karena memang kalau di dekat multi-universe engine itu ada yang namanya probability store atau badai kemungkinan. Jadi setiap pilihan atau langkah yang kemungkinan dibuat Scott ada di sini semua dan terpampang jelas di hadapannya. Nah, bayangan dari Scott mulai pada rusuh karena tak sejalannya pemikiran mereka. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Janet bersama yang lainnya kini berhasil sampai di inti energi pesawat Kang. Di sana, Hope yang menyadari keberadaan Scott pun langsung memutuskan untuk turut masuk ke dalam inti energi. Beruntungnya di saat Scott sedang mengalami kesulitan karena kerusuhan yang dibuat oleh para bayangan ilusinya. Seketika dirinya langsung tersadar akan putrinya yang sedang dalam bahaya dijadikan tawanan oleh Kang. Termotivasi akan hal tersebut, pikiran itu pula yang ternyata membuat bayangan yang lainnya mulai menyemangati Scott dan saling bekerja sama untuk membantu Scott mengambil inti energi. Saat dirasa Scott tidak akan berhasil meraih inti energi tersebut, tiba-tiba Hope datang dan langsung membawa Scott untuk bekerja sama mendapatkan inti energi pesawat Kang. Sayangnya ketika mereka kembali bersatu dan berhasil mendapatkan inti energi, di sana Scott masih sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya dan tidak mau menyerahkan inti energi kepada Janet. Hingga pada akhirnya Kang pun tiba di hadapan mereka lalu langsung merebut inti energi tersebut.
Sementara itu, Hank yang sedang menunggu mereka di pesawat dibuat terkejut dengan kehadiran Darren yang langsung menyerangnya. Sayangnya, saking kuatnya Kang, gabungan mereka berdua bukan apa-apa bagi sosok sang penakluk. Kang di sana justru berhasil membawa Janet menuju ke kerajaannya. Sedangkan Hank Pym juga berhasil dikalahkan oleh Modok. Akan tetapi dari atas Hank kita diperlihatkan bayangan semut yang cukup besar di sana. Di sisi lain, Janet dibawa ke hadapan Kang dan di sana ia menanyakan tentang apa yang dilihat oleh Janet saat menyentuh inti energi. Janet pun menjawab ia melihat seorang monster yang bertindak seperti dewa. Namun Kang pun menjelaskan kalau ia hanya berusaha untuk membunuh dirinya atau versi dari dirinya yang berada di multiverse lain, yang di masa depan bisa sewaktu-waktu menghancurkan seluruh multiverse. Akan tetapi menurut Janet itu sama saja Kang yang telah membunuh banyak manusia tak bersalah di seluruh multiverse lain. Dan Kang pun tetap bersama pendiriannya yaitu ingin menghapus waktu. Di luar, Hank mendatangi Scott dan Hope yang baru tersadar dari pingsannya. Di sana Hank tidak sendiri, melainkan ia bersama semut-semut pintar peliharaannya yang dimana semut-semut itu ternyata masuk lubang kuantum yang sama. Tapi keluar di masa berbeda, karena pelebaran waktu yang jarak tempuh waktunya jauh pada ribuan tahun sebelumnya. Hingga pada akhirnya mereka berevolusi dan berusaha menghubungi Hank melalui alat di telinganya. Lalu pada saat ini peradaban semut-semut Hank sudah sangat maju. Nah, gampangnya semut-semut ini berkembang berevolusi sampai bisa membuat peradaban selama ribuan tahun. Namun di tempat Hank berada saat ini yang dilalui semut sebenarnya hanyalah 1 hari. Sementara itu di sisi lain, Casey yang sedang dibawa menuju ke penjara berhasil meloloskan diri dan segera menyelamatkan Jentora. Setelah berhasil melepaskan Jentora dari penjara, mereka pun segera melakukan siaran langsung untuk memanggil pasukan Jentora yang berada di luar markas Kang. Jentora dan pasukan Kang yang tersisa di dalam kini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas pasukan Kang dari dalam markas. Sedangkan Casey sendiri dihadapkan secara langsung untuk bertarung melawan Modok. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan Kang yang mulai menyiapkan pesawatnya untuk pergi dari dunia kuantum. Dari luar, Scott mulai mengubah bentuk tubuhnya menjadi raksasa sekaligus memimpin makhluk pribumi dalam aksi penyerangan markas Kang. Jentora akhirnya berhasil bergabung bersama seluruh pasukannya sembari menyuarakan kata rebut tempat kita kembali. Mereka pun mulai peperangannya melawan sang penakluk Kang. Setelah berhasil mengalahkan Modok karena berubah menjadi raksasa, Casey pun segera menasehati Modok untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, selayaknya para Avengers. Sementara itu menyadari pesawat yang akan segera meluncur, Scott bersama Hope akhirnya saling bekerja sama untuk menggagalkan rencana kabur Kang. Muak dengan seluruh perbuatan yang dilakukan Scott dan yang lainnya, Kang akhirnya langsung turun tangan dan bertarung melawan mereka semua di sana. Melihat para pasukan pribumi yang gak mampu melawan kedatangan Kang, kini gantian 3 keluarga superhero yang langsung turun tangan untuk melawan Kang. Di saat 3 kekuatan superhero masih dibuat kewalahan melawan Kang, kali ini baru muncullah seorang aki-aki dengan semut tempurnya yaitu Hank Pym. Berkat bantuan kekuatan semut Hank yang sangat maju bersama dengan Modok yang mengorbankan diri, akhirnya sang penakluk Kang berhasil dikalahkan.
Modok yang sekarang di sana juga bercerita kalau setidaknya dirinya itu telah berubah menjadi orang yang baik. Di saat itu juga Janet langsung mengabari mereka semua dan memberitahu kalau dirinya berhasil menciptakan portal untuk kembali ke bumi asalnya. Setelah semuanya berhasil kembali kecuali Scott, tiba-tiba Kang kembali menunjukkan sosoknya sehingga membuat pertarungan yang tak bisa dihindari antara mereka berdua. Beruntungnya ketika Scott sudah sangat terpojok, Hope datang di saat waktu yang tepat dan langsung membantu Scott bertarung melawan Kang. Pada akhirnya sang penakluk yang kali ini benar-benar bisa dipastikan tewas, dan kemudian mereka berdua pun kembali ke bumi asalnya. Di bumi kini Scott kembali menjalani kehidupannya dengan sangat normal dan bahagia bersama keluarga superhero tentunya. Namun Scott juga masih suka kepikiran soal perkataan Kang yang dimana kalau ia nggak bebas dari situ dirinya yang lain bakal mengacaukan multiverse. Tapi Scott berusaha tetap enjoy dan nggak terlalu memikirkan akan hal yang belum terjadi. Hingga pada akhirnya film pun selesai. Nah guys, itulah alur cerita dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania 2023. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.